Fajar baru saja menyingsing di langit kota kecil itu. Kabut tipis menggantung rendah, menyelimuti stasiun kereta yang perlahan mulai menggeliat oleh aktivitas pagi. Petugas kebersihan menyapu lantai peron yang dingin, sesekali menguap mengusir kantuk. Hiruk-pikuk belum terasa, hanya ada suara burung dan desis pelan rem kereta yang baru tiba dari kota besar. Di sudut bangku kayu yang mulai lapuk oleh waktu, tergolek sebuah selimut tipis warna biru pudar. Tak ada yang mencurigai bungkusan itu. Sebagian mengira itu hanyalah milik gelandangan yang tertinggal. Namun dari dalamnya terdengar suara lirih, tangisan bayi. Tangisan itu bukan tangis keras yang menuntut perhatian, melainkan lirih dan pilu, seolah sang bayi tahu ia tengah ditinggalkan, seolah tahu bahwa ia telah dibuang. Beberapa jam kemudian datanglah sepasang suami istri ke stasiun itu. Pak Heru, pria sederhana berusia 45 tahun, bekerja sebagai pegawai negeri di Dinas Perhubungan. Ia dikenal sabar dan rendah hati. Di sampingnya berjalan Bu Anita, istrinya wanita lembut yang berwajah teduh namun menyimpan gurat kesedihan dalam matanya. Kesedihan yang hanya dimengerti oleh mereka yang telah lama menanti hadirnya buah hati namun tak kunjung diberi. Pagi itu mereka hendak pergi ke kota untuk mengurus surat-surat. Saat sedang menunggu kereta, Bu Anita mendengar suara yang membuatnya menoleh. Tangisan kecil yang nyaris tak terdengar, namun memanggil-manggil nuraninya. Mas, kamu dengar itu? Bisiknya. Pak Heru menajamkan pendengaran. Mereka berjalan mendekat ke arah sumber suara dan tertegun saat melihat sosok mungil dalam balutan selimut lusuh itu. Bayi perempuan, wajahnya merah karena dingin, tubuhnya menggigil, bibir mungilnya gemetar. Tanpa ragu, Bu Anita meraih bayi itu dalam pelukannya. Air matanya menetes tanpa suara. Ia merasa seolah hidupnya diberi alasan baru. Bayi itu menggeliat lemah dalam dekapannya, lalu tiba-tiba terdiam sejenak, seolah tahu bahwa pelukan itu adalah tempat aman yang ia cari. Pak Heru memandang istrinya dan bayi itu, lalu mengangguk. Tak ada perdebatan, tak ada kebimbangan. Mereka tahu, ini adalah takdir. Mereka membawa bayi itu ke rumah sakit terdekat untuk memeriksa kesehatannya. Bayi itu sehat, hanya kekurangan nutrisi dan kedinginan. Tak ada catatan identitas, tak ada tanda pengenal, hanya secarik kertas kecil yang tergelincir dari dalam selimutnya. Maafkan aku tak mampu merawatnya. Tolong jaga dia. Hari itu juga, mereka memutuskan untuk membawanya pulang. Mereka mengurus semua proses hukum adopsi, mengikuti semua aturan yang berlaku dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Nama bayi itu adalah Sekar, diambil dari kata bunga. Karena bagi mereka, ia adalah bunga yang mekar dalam kegersangan hidup mereka, hadiah dari langit yang tak mereka duga. Tahun-tahun berlalu, dan Sekar tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik dan cerdas. Rumah kecil Pak Heru dan Bu Anita, yang dahulu sunyi, kini selalu dipenuhi tawa. Bu Anita yang dulu sering termenung di sudut ruang tamu, kini sibuk menyiapkan bekal Sekar ke sekolah. Pak Heru yang dulu pulang kerja dalam diam, kini selalu disambut pelukan hangat dan celoteh riang. Sekar mewarisi kelembutan hati Bu Anita dan keteguhan prinsip Pak Heru. Meski mereka tak pernah menyembunyikan kenyataan bahwa ia adalah anak angkat, Sekar tumbuh tanpa rasa kurang. Justru sejak kecil ia diajarkan arti syukur dan kasih yang tulus tanpa syarat. Ia selalu berkata, "Ayah dan bunda mungkin bukan darahku, tapi kalian adalah hatiku." Masa kecil Sekar dipenuhi prestasi dan kegigihan. Ia gemar membaca, suka membantu teman, dan punya hati yang mudah tersentuh. Tak sekali dua kali Bu Anita melihatnya menyisihkan uang jajannya untuk membeli susu bagi anak tetangga yang kurang mampu. Ia tumbuh dengan kepekaan yang jarang dimiliki anak-anak seusianya. Saat duduk di bangku SMA, Sekar mulai menunjukkan minat besar pada dunia kesehatan. Ia mengikuti berbagai kegiatan sosial, menjadi relawan di Posyandu, hingga bergabung dalam komunitas penggerak kesehatan remaja. Cita-citanya jelas, ia ingin menjadi dokter. Aku ingin bisa menolong orang yang tidak punya siapa-siapa, seperti aku dulu. Mungkin masih banyak bayi di luar sana yang tidak seberuntung aku. Pak Heru dan Bu Anita, meski hanya hidup dari gaji pensiun dan tabungan kecil mereka, tak pernah ragu untuk mendukung impian putri mereka. Mereka bekerja keras, menahan keinginan, dan berhemat demi biaya pendidikan Sekar. Cinta mereka tak bersyarat, bukan karena ikatan darah, tapi karena ikatan jiwa. Tahun demi tahun berlalu, Sekar lulus dari Fakultas Kedokteran dengan predikat cum laude. Ia menjadi kebanggaan kampus, keluarganya, dan masyarakat sekitar.
Saat wisuda, Pak Heru menangis diam-diam, sedangkan Bu Anita memeluk Sekar dengan tangan bergetar, seolah masih tak percaya bahwa bayi mungil yang dulu mereka temukan di stasiun kini berdiri gagah sebagai seorang dokter. Tapi tak ada yang tahu bahwa nasib sedang bersiap membuka lembaran lama, sebuah masa lalu yang telah lama dikubur dalam-dalam, sebuah cerita yang belum selesai, cerita tentang seorang perempuan yang dulu meneteskan air mata di peron stasiun, meninggalkan sebagian hatinya dalam bentuk bayi mungil berbalut selimut lusuh, dan takdir seperti biasa selalu punya cara untuk mempertemukan kembali kepingan-kepingan yang pernah tercerai. Hari itu hujan turun deras sejak pagi. Langit kota seperti dilapisi abu kelabu yang berat, membuat suasana terasa suram dan dingin. Di ruang praktik pribadinya yang sederhana, namun tertata rapi, Dr. Skar duduk di balik meja, memeriksa catatan rekam medis pasien-pasien hari itu. Sejak membuka praktik beberapa bulan terakhir, Skar telah menangani banyak pasien dari berbagai latar belakang. Tapi hari ini, entah kenapa ia merasa gelisah. Hatinya tak tenang, seperti ada sesuatu yang akan datang dan mengubah hidupnya. Seorang pasien baru datang diiringi suara lonceng kecil di pintu. Perempuan paruh baya, dengan wajah lelah dan mata sembab, melangkah masuk perlahan. Ia mengenakan jas hujan yang sudah basah kuyup, dan langkahnya tampak ragu. "Selamat siang, Ibu. Silakan duduk," sapa Sekar ramah. Perempuan itu tersenyum kecil. "Terima kasih, Dok. Saya Merlin," katanya. Suaranya serak dan pelan. Sekar mencatat namanya dan mulai bertanya seperti biasa. Keluhan Merlin tidak terlalu berat, keletihan, sulit tidur, dan nyeri dada ringan. Namun yang menarik perhatian Sekar adalah air mata yang berkali-kali jatuh tanpa alasan jelas. Setiap kali ia menyentuh topik kesehatan mental atau stres, tangis itu kembali muncul. "Saya sudah lama menahan ini, Dok," kata Ibu Merlin. Tangannya gemetar memegang gelas air yang disodorkan oleh perawat. "Saya seperti dihantui masa lalu." Sekar berhenti menulis dan menatapnya lembut. "Ibu ingin bercerita?" "Tidak apa-apa, saya di sini mendengarkan." Tangis Merlin pecah lebih deras kali ini. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. "Saya saya pernah punya bayi, Dok. 25 tahun lalu. Saya melahirkannya diam-diam. Hasil hubungan gelap. Pacar saya saat itu meninggalkan saya begitu saja. Saya tidak tahu harus kemana. Orang tua saya pasti membunuh saya kalau tahu. Jadi saya buang bayi itu." Sekar merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Kata-kata Merlin menggema di kepalanya. Ia menahan napas tanpa sadar. "Di mana, Bu?" Tanyanya pelan, nyaris berbisik. "Di stasiun, pagi-pagi sekali. Saya bungkus dengan selimut. Saya duduk lama sekali di bangku itu, berharap ada seseorang yang cukup baik hati untuk menemukannya. Lalu saya pergi. Saya lari dari hidup saya sendiri." Sekar merasa seluruh tubuhnya dingin. Tangannya mulai gemetar, dan suara Ibu Merlin terdengar seperti gema dari masa lalu yang selama ini terkunci rapat dalam ingatannya. "Saya menyesal, Dok. Saya selalu menyesal. Setiap kali melihat anak kecil, saya teringat padanya. Saya tak tahu apakah dia hidup, apakah dia bahagia, atau mungkin dia mati kedinginan di pagi itu." Suara tangis Merlin mengoyak sunyi di ruangan itu. Sekar ingin memeluknya, namun tubuhnya sendiri terasa berat. Ia mencoba tersenyum, mencoba menahan badai yang mulai berkecamuk di dadanya. Setelah sesi selesai, Ibu Merlin bangkit perlahan, mengucap terima kasih dengan suara parau. Ia meninggalkan gelas air yang belum habis di meja, lalu berjalan keluar, membawa serta luka yang belum sembuh. Sekar masih duduk di tempatnya, tatapannya kosong. Perasaan aneh menyergap. Cerita itu terlalu mirip, terlalu tepat. Ia segera memeriksa catatan kecil yang dulu ditemukan bersama dirinya, potongan kertas dari selimut biru lusuh. "Maafkan aku tak mampu merawatnya. Tolong jaga dia." Kata-katanya, nadanya, sangat serupa dengan penyesalan yang tadi terucap dari mulut Ibu Merlin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sekar merasa jiwanya terbelah dua. Bagaimana jika ia bangkit, mengambil gelas bekas Ibu Merlin, dan memasukkannya ke dalam kantong plastik steril? Ia tahu ini tidak etis, tapi hati kecilnya mendorongnya untuk mencari kebenaran yang selama ini ia anggap tak penting. Beberapa hari kemudian hasil tes DNA keluar. Sekar membukanya dengan tangan gemetar. Deretan angka dan data medis terpampang jelas di layar. 99,98% kecocokan DNA. Sekar terduduk lemas. Dunia seolah berhenti berputar. Tak ada suara, tak ada gerak. Hanya jantungnya yang berdetak begitu keras hingga ia merasa bisa mendengarnya sendiri. "Ibu Merlin,
adalah ibu kandungnya. Sekar memejamkan mata. Gambaran masa kecilnya melintas satu persatu. Tawa Bu Anita saat mengajarinya menyisir rambut, pelukan Pak Heru saat ia jatuh dari sepeda, tangisan mereka saat ia dinyatakan lulus kedokteran. Namun sekarang, fakta baru hadir, fakta yang tak bisa ia tolak. Darah yang mengalir di tubuhnya berasal dari perempuan yang duduk di ruang konsultasinya beberapa hari lalu, menangis terseduh-seduh oleh rasa bersalah. Hatinya berkecamuk. Ia tidak tahu harus merasa apa. Bahagia, marah, terharu, hampa. Yang ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu Sekar duduk di kamar kerjanya dalam gelap. Hanya cahaya lampu meja yang menyala, memantulkan bayangan redup di dinding. Di hadapannya lembar hasil tes DNA terbuka lebar. Tulisan kecil dengan angka besar, 99,98%. Bukti ilmiah yang tak terbantahkan, namun juga tak mudah diterima oleh hati. Ia menyandarkan tubuhnya, menatap langit-langit seolah mencari jawaban. Hatinya kacau. Di satu sisi, ini adalah teka-teki terbesar dalam hidupnya yang akhirnya terjawab. Di sisi lain, jawaban itu justru membawa badai baru dalam hidupnya. Ia teringat wajah Bu Anita, wanita yang mengajarinya membaca, menjahit, dan menenangkan demam pertamanya dengan lagu Nina Bobo. Ia teringat Pak Heru yang selalu mengantar dan menjemputnya sekolah, meski harus meninggalkan pekerjaannya sebentar. Orang-orang itulah yang selama ini menjadi rumah, tanpa pernah menuntut apapun selain kebahagiaannya. Namun kini, seseorang dari masa lalunya datang, dengan luka, dengan air mata, dan dengan darah yang sama mengalir di tubuh mereka. Sekar berdiri, berjalan pelan ke cermin. Ia menatap bayangannya, wajah yang sering ia lihat setiap pagi kini terasa asing. Apakah wajah ini milik anak yang dibuang? Apakah mata ini warisan dari seorang ibu yang terpaksa meninggalkannya karena ketakutan dan ketidakberdayaan? Pagi harinya saat langit belum benar-benar terang, Sekar mengendarai mobilnya menuju pinggiran kota. Ia tahu alamat Ibu Merlin dari data pasien. Sepanjang jalan, pikirannya penuh tanya. Apa yang harus ia katakan? Apakah ia harus berkata bahwa ia adalah bayi itu? Apakah ia akan menerima pelukan? Atau justru penolakan ulang? Tiba di depan rumah sederhana bercat putih yang mulai kusam, Sekar menghela napas panjang. Ia mengetuk pintu perlahan. Beberapa saat kemudian pintu dibuka oleh Ibu Merlin. Wajahnya tampak terkejut saat melihat siapa yang berdiri di depan rumahnya. Dokter, Sekar, tanyanya pelan. Sekar mencoba tersenyum. Maaf Bu, saya datang tanpa janji. Boleh saya masuk sebentar? Ibu Merlin mempersilakannya masuk. Rumah itu sederhana dan sepi. Tak ada foto keluarga, hanya pot bunga di jendela dan meja tua dengan taplak rajutan. Kopi atau teh, Dok? Air putih saja, Bu, terima kasih. Mereka duduk berhadapan, hening panjang mengisi ruangan. Ibu Merlin tampak gugup, mungkin karena kunjungan tak biasa dari seorang dokter. Saya datang bukan sebagai dokter, Bu, kata Sekar akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. Saya datang sebagai seseorang yang mendengar cerita ibu, dan saya merasa ada yang harus saya sampaikan. Mata Ibu Merlin mulai menunjukkan kecemasan. Saya melakukan tes DNA dari gelas yang ibu tinggalkan waktu itu. Lanjut Sekar, menatap langsung ke matanya. Hasilnya menunjukkan kita memiliki kecocokan genetik sangat tinggi. Kita punya hubungan darah, Bu. Ibu Merlin menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar hebat, matanya membelalak, lalu perlahan berkaca-kaca. Tidak, tidak mungkin. Saya anak itu, Bu, kata Sekar lirih. Anak yang ibu tinggalkan di stasiun 25 tahun lalu. Tangis Merlin pecah seketika. Ia terjatuh di lantai memeluk lututnya dan menangis seperti anak kecil. Ya Tuhan, aku tak layak dimaafkan. Sekar berlutut, menahan tangisnya sendiri. Ia tak tahu harus merasa bagaimana. Ada bagian dalam dirinya yang masih marah, masih ingin bertanya mengapa. Tapi melihat sosok perempuan di hadapannya, hancur oleh penyesalan, hatinya luluh. Ibu Merlin menggenggam tangan Sekar erat-erat. Maafkan Ibu, Ibu tak punya pilihan waktu itu. Ibu takut, Ibu sendirian, Ibu pengecut. Sekar menatapnya lama. Di sana ia tak melihat sosok penjahat. Ia melihat perempuan yang hancur oleh keputusan pahit di masa mudanya. Ia melihat rasa sakit yang bertahan puluhan tahun. Dan ia sadar, terkadang cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang ideal. Kadang cinta juga bisa gagal, goyah, bahkan tersesat. Tapi tetap cinta. Sekar menarik napas dalam. Aku memaafkan ibu, katanya pelan jujur. Tapi
Belum bisa memanggil ibu sebagai ibu. Aku tumbuh dengan orang tua yang luar biasa. Pak Heru dan Bu Anita, mereka bukan darahku, tapi mereka adalah dunia tempatku berpijak. Ibu Merlin mengangguk dalam tangisnya. Aku mengerti. Aku tak berharap apapun, hanya terima kasih karena ibu diberi kesempatan melihatmu, tumbuh dan hidup. Mereka berpelukan. Tangisan keduanya melebur jadi satu. Tangisan dua hati yang akhirnya dipertemukan oleh waktu, meski tidak sempurna. Beberapa saat kemudian Sekar berpamitan. Saat keluar dari rumah itu, ia tidak merasa lebih ringan tapi juga tidak lebih berat. Ia hanya tenang, karena kebenaran, betapapun menyakitkan, telah ia hadapi. Hari berganti minggu. Sejak pertemuan emosional itu, hidup Sekar perlahan kembali ke ritmenya. Ia tetap menjalani aktivitas sebagai dokter, melayani pasien dengan tulus seperti biasa, tersenyum pada anak-anak yang datang untuk imunisasi, dan mendengarkan cerita panjang para lansia yang kesepian. Namun, di dalam dirinya ada ruang yang tak lagi sama. Bukan karena luka, tapi karena pemahaman yang lebih dalam akan arti keluarga, kasih sayang, dan pengampunan. Ia tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang pertemuan dengan Ibu Merlin, tidak kepada pasien, tidak kepada sahabatnya, dan terlebih lagi tidak kepada Pak Heru dan Bu Anita. Bukan karena ingin berbohong, tapi karena ia tahu kebenaran yang satu ini bukan untuk dibagi, melainkan untuk dipahami dan disimpan dalam hati. Ia tetap memanggil mereka ayah dan bunda, tetap mencium tangan mereka setiap pagi, tetap memasak makanan kesukaan ayahnya saat akhir pekan, dan tetap memijat kaki bunda sambil menonton sinetron bersama. Namun kini, setiap pelukan mereka terasa lebih dalam, setiap obrolan terasa lebih berarti. Sekar belajar bahwa kasih sayang bukan soal dari mana kita berasal, tapi tentang siapa yang memilih untuk tetap tinggal dan mencintai, bahkan saat mereka tidak wajib melakukannya. Ibu Merlin tidak pernah datang lagi ke klinik, tapi beberapa kali Sekar menerima surat kecil di mejanya. Surat yang tidak pernah menyebut hubungan mereka secara langsung, hanya tulisan sederhana seperti, "Terima kasih sudah sehat dan bahagia, itu sudah lebih dari cukup." Atau, "Hari ini ibu membuat sup ayam, tiba-tiba teringat. Entah kamu suka atau tidak, tapi kamu tetap hadir di hati ibu." Surat-surat itu selalu ditulis tangan, kadang dilengkapi dengan bunga kering atau potongan puisi. Sekar tidak membalasnya, ia hanya menyimpannya dalam kotak kayu kecil di laci meja kerjanya, bersama hasil tes DNA dan secarik kertas lusuh yang dulu dibungkuskan bersama dirinya di stasiun. Baginya, itu sudah cukup. Suatu malam, Sekar duduk di teras rumah bersama Pak Heru. Bintang-bintang bertabur di langit dan udara terasa lembut. "Ayah pernah menyesal memungut aku dari stasiun dulu?" Tanyanya tiba-tiba. Pak Heru terkekeh pelan. "Kamu pikir kami menemukan kamu? Tidak, kami yang ditemukan olehmu." Sekar tersenyum. Matanya memanas. Ia tahu, itu adalah cara ayahnya untuk mengatakan bahwa mereka tidak pernah merasa kehilangan apapun, justru merasa diberkahi. "Kalau nanti aku punya anak," gumam Sekar, "aku ingin mereka tumbuh tahu bahwa cinta tidak selalu harus datang dari darah, tapi dari hati." Pak Heru menoleh menatap putrinya dengan bangga. "Kalau kamu bisa mencintai seperti itu, kamu sudah jadi ibu yang lebih baik dari banyak orang di dunia ini." Beberapa bulan kemudian, Sekar mengadakan pengobatan gratis di desa terpencil. Ia mengajak tim medis muda, membawa peralatan sederhana, dan menyediakan waktu untuk mendengar keluhan warga yang jarang tersentuh layanan kesehatan. Ia duduk di bawah tenda, mendengarkan seorang nenek bercerita tentang nyeri sendi, lalu mencatat resep dengan sabar. Di sela-sela kesibukan itu, ia melihat dari kejauhan sosok perempuan yang tak asing, berjalan pelan, membawa rantang kecil dan senyuman lirih. Ibu Merlin. Tanpa kata-kata, mereka saling menatap. Sekar mengangguk kecil, memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Ibu Merlin meletakkan rantang di meja panitia dan pergi tanpa bicara. Tapi di dalam rantang itu saat dibuka ada sup ayam hangat dan selembar catatan kecil. "Terima kasih karena tetap hidup. Itu adalah hadiah terbaik yang Tuhan berikan padaku." Sekar menyendok sup itu perlahan. Rasanya biasa saja, tidak seperti masakan bunda yang penuh bumbu dan kehangatan. Tapi hari itu, sup sederhana itu menghangatkan sesuatu yang lebih dalam, hatinya. Di penghujung tahun, Sekar berdiri di depan makam kecil di halaman rumah, milik Pak Heru, yang meninggal beberapa bulan setelah itu karena serangan jantung mendadak. Ia memegang tangan Bu Anita yang gemetar, menenangkan sang ibu yang kini hidup sendiri. "Ayah sudah pergi," ucap Bu Anita lirih.
Tapi kamu masih di sini. Itu cukup, Nak. Sekar menangis di pelukannya. Ia tak menyangka kehilangan akan datang begitu cepat. Tapi ia tahu, selama ayahnya hidup, ia tak pernah merasa kurang, dan itu adalah warisan paling besar yang bisa diberikan seorang ayah. Setahun kemudian, Sekar membuka klinik baru yang lebih besar, diberi nama Klinik Heran, singkatan dari Heru dan Anita. Di pintu masuknya terpasang foto pasangan suami istri sederhana yang menggendong bayi kecil di depan stasiun dengan kutipan di bawahnya. Keluarga adalah mereka yang memilih untuk tinggal, mencinta, dan tak pernah pergi. Hidup terus berjalan. Rahasia masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, tapi Sekar telah belajar menerimanya sebagai bagian dari dirinya. Ia tak membenci Ibu Merlin. Ia juga tak menghapus kenangan tentang stasiun dan selimut lusuh. Tapi ia memilih untuk hidup dalam cahaya yang diberikan oleh mereka yang mencintainya sejak hari pertama ia membuka mata dan tak pernah meninggalkannya. Dan setiap kali ia duduk sendiri di malam hari, membuka kotak kecil berisi surat, DNA, dan catatan masa lalu, ia tersenyum. Bukan karena luka, tapi karena akhirnya ia menemukan siapa dirinya, seorang perempuan yang pernah dibuang, tapi tidak pernah hilang, yang pernah ditinggalkan, tapi tumbuh dalam pelukan cinta sejati. Namanya adalah Sekar, dan ia adalah bunga yang tetap mekar, meski pernah tumbuh dari tanah yang nyaris tak bernyawa.